Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktawijaya Ahmad Yani, NIM 1054211032117. Di sini saya akan melakukan keterampilan pemeriksaan fisik ginekologi pada wanita, di mana bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ginekologi wanita, di mana nantinya akan menunjang diagnosis. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana alat dan bahannya adalah meja periksa ginekologi, kemudian ada cairan antiseptik, kasa steril, kapas lidi, sarung tangan, apron, handuk kering, lubrikan gel, lampu sorot, spekulum dan nampan, meja instrumen, kaca objek, kemudian kursi pemeriksa, kemudian air keran, di mana kita nanti pakai untuk mencuci tangan dengan sabun. Jadi pertama-tama apabila pasien datang ke kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita perkenalkan diri kita, perkenalkan nama saya Dr. Rian, saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi pada hari ini. Kemudian kita anamnesis kepada pasien, sebenarnya dia keluhkan apa. Setelah kita anamnesis, jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang kita lakukan, tujuannya dan prosedur pemeriksaannya. Dan kita menginformasikan kepada pasien bahwa prosedur ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tetapi kita akan berusaha untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Setelah itu, selain konsen, kita persiapkan alat dan bahan, kemudian kita minta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Setelah itu kita meminta kepada pasien untuk melepaskan celana dan berbaring di meja periksa dengan posisi litotomi. Setelah itu kita nyalakan lampu sorot dan kita arahkan ke arah genitalia. Kemudian kita sebagai pemeriksa harus mencuci tangan, sebagai dokter harus mencuci tangan. Setelah mencuci tangan 7 langkah, kita langsung menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita menyentuh paha sebelah dalam terlebih dahulu sebelum menyentuh daerah genital ibu. Kemudian kita perhatikan labia, kita perhatikan klitoris dan perineum. Apakah terdapat jaringan parut, adakah lesi, tanda-tanda inflamasi, atau adakah retakan pada kulit. Kemudian kita memisahkan labium mayor dengan 2 jari. Jadi pemeriksa kita lihat labia minoranya, kemudian klitorisnya, mulut uretra dan mulut vagina setelah kita pisahkan labium mayor. Dimana setelah itu kita palpasi labium minusnya, apakah terdapat benjolan, apakah terdapat cairan yang keluar itu apa, ulkus atau fistula. Kemudian kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak, dan kita rasakan benjolan tersebut bagaimana, apakah permukaannya rata. Kalau misalnya terdapat benjolan, dan kita tanyakan apakah ada rasa nyeri atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kelenjar skin untuk melihat adanya keputihan dan nyeri. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, masukkan jari telunjuk ke dalam vagina, lalu dengan lembut mendorong ke atas mengenai uretra dan menekan kelenjar pada kedua sisi, kemudian langsung ke uretra. Nah, setelah itu kita memeriksa kelenjar Bartolini untuk melihat apakah ada cairan dan nyeri pada kelenjar Bartolini dengan cara memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina di sisi bawah mulut vagina dan meraba dasar masing-masing labium maius dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian kita mempalpasi setiap sisi untuk mencari apakah ada benjolan atau nyeri. Setelah itu kita meminta ibu untuk mengejan ketika menahan labium dalam posisi terbuka. Periksa apakah terdapat benjolan pada dinding anterior atau posterior vagina. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan in speculo, di mana pertama-tama kita pasang spekulum cocor bebek dan sesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Jadi spekulum cocor bebek difiksasi pada posisi terbuka sehingga pada pandangan di leher rahim dapat terjaga selama pemeriksaan. Jadi kita putar spekulumnya dan kita kunci. Kemudian bersihkan lendir dan getah vagina apabila menghalangi pandangan ke leher rahim atau serviks. Kemudian kita periksa leher rahim atau serviks apakah ada kecurigaan
kanker serviks atau terdapat cervicitis, ektopion, tumor, ovula naboti atau luka. Setelah itu kita lepaskan spekulum dan kita putar kembali spekulum, kemudian kita longgarkan dulu, baru kita putar dan kita lepaskan kembali dan letakkan ke wadah berisi larutan klorin 0,5%. Kemudian pemeriksaan bimanual. Kita lakukan pemeriksaan bimanual di mana pemeriksa dalam posisi berdiri. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas abdomen, kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pemeriksa yang sudah diberi gel lubrikan ke dalam vagina. Kemudian kita nilai dinding vaginanya apakah teraba massa atau ada infiltrasi massa dan sebagainya. Kemudian kita nilai porsionya, kita nilai konsistensinya bagaimana, ukurannya, besarnya bagaimana, adakah massa atau tidak, dan yang paling penting kita tanya apakah ada nyeri goyang porsio atau tidak. Kemudian kita nilai korpus uteri, di mana kita nilai konsistensinya, ukurannya, posisinya, apakah dia antefleksi atau retrofleksi, dan yang paling penting adalah apakah adanya benjolan atau massa. Kemudian kita nilai adneksanya, apakah terdapat nyeri tekan, massa atau benjolan, dia bagaimana, tegang atau kaku. Untuk pada penyakit radang panggul atau PID atau perdaharan intraabdomen. Kemudian kita nilai kafum Douglas, di mana apakah terdapat massa atau cairan yang menumpuk di kafum Douglas. Kemudian kita keluarkan jari kita secara perlahan, bersihkan kembali area vulva dengan kasa kering atau diberi antiseptik. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan colok dubur, rectal tuse dapat dilakukan pada pasien pada anak atau wanita yang belum menikah. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita lepas sarung tangan di dalam larutan klorin. Kemudian kita minta pasien mengenakan kembali pakaian dalamnya dan komunikasikan temuan klinis yang didapatkan saat pemeriksaan. Jadi kita catat hasil pemeriksaan tadi dalam rekam medis pasien, dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang atau rujukan. Kemudian kita beritahukan kepada pasien bilang pemeriksaan sudah selesai, ini hasilnya, dan beritahukan pasien apabila diperlukan kunjungan selanjutnya. Jadi kita analisis hasil pemeriksaannya. Jadi jika terdapat kelainan pada kulit atau mukosa, jadi jika terdapat benjolan, perdarahan selain menstruasi atau nyeri saat pemeriksaan, hal ini menunjukkan adanya keadaan abnormalitas pada genitalia wanita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemeriksaan genitalia atau pemeriksaan ginekologi pada wanita. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.